Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu pagi tanggal 10 Desember tahun 2022. Makin hari makin mendekati titik akhir di bulan Desember, Bapak Ibu. Berarti makin mendekati 31 Desember, berarti pula makin mendekati pada hari besar kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita makin hari mau setia sama Tuhan. Tidak pernah bosan saya berkata, setialah sampai Yesus. Sampai kapanpun selagi saya bisa mengomong, selagi saya masih sehat bisa bicara, selagi masih Bapak Ibu bisa mendengar dengan telinga, mohon maaf. Mari kita suarakan, mari kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat, tidak pernah bosan. Sampai di surga pun tetap kita cinta Yesus. Di surga pun tetap kita setia dan taat. Kalau saya disuruh nyanyi, nyanyi saya, ya. Malah ini pekerjaan Tuhan sampai kekal selama-lamanya, melayani bos kita yang sempurna, Tuhan Yesus, ya. Waktu mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan renungan pada pagi hari ini dalam Mazmur pasal 18, nanti saya mau baca dari ayat 1 sampai 25 dengan tema aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Amin. Mari kita senantiasa mau jaga diri kita baik-baik. Kata firman Tuhan supaya kita tidak bercacat celah pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Manusia saat ini, kalau saya lihat orang Kristen, banyak yang masih mempermainkan Tuhan. Hidupnya penuh dengan cacat celah. Banyak yang tidak bertobat, saudara. Orang Kristen itu kalau saya lihat ini seperti di dalam Matius pasal 13, ya. Kualitasnya itu ada 4, saudara, ya. Kualitas orang Kristen itu, anak-anak Tuhan itu. Kalau ke gereja, ya, mendengarkan firman Tuhan, ditaburkan di benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu setelah itu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Apa artinya ini? Di pinggir jalan. Jadi asal-asalan ikut Yesus itu, saudara. Tidak menempatkan Yesus yang utama. Datang ke gereja, saya pernah lihat itu, datang ke gereja, orang lihat main HP. Tidak mendengarkan firman Tuhan. Seenaknya saja. Dianggap Tuhan itu apa sih? Padahal Tuhan itu pencipta lo, yang menciptakan hidupmu lo, yang menciptakan hidupku lo. Ya, seperti ini. Ya, ikut Yesus, terima firman Tuhan. Ya sudahlah. Yang penting aku datang ke gereja di pinggir jalan. Kedua apa? Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Masih dendam dengki, ada rasa tidak suka sama pendeta, tidak suka sama berbatu-batu, ada batu-batu di dalam hidup kita. Keras hati, saudara. Terus ada lagi, yang ketiga, semak duri. Ya, ada dendam dengki, benci. Jadi orang Kristen seperti tidak bertobat, saudara. Harus bersih, saudara. Dia yang keempat. Dia yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Harus kita memiliki hati yang baik, saudara. Jangan ada duri-duri, jangan batu-batu, dendam dengki, benci. Ya, tidak suka sama orang. Hilang semua itu. Main-main dengan dosa, mempermainkan Tuhan. Kapan sih Bapak Ibu Saudara semua orang Kristen ini tidak bertobat ini? Aduh, bikin malu saja nih. Saya lihat ini berita-berita di televisi, orang Kristen membunuh, ya, semua dibunuh, pembunuhan terjadi, ya, perselingkuhan terjadi, para hamba Tuhan perselingkuhan terjadi, ada yang terlibat di LGBT segala macam itu. Tidak bertobat, mau masuk surga, mau hidupnya kotor masuk surga, nggak bisa Bapak Ibu. Selagi kesempatan Tuhan berikan nafas buat kita, mari kita bertobat sungguh. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Buang segala pikiran-pikiran kotor. Tubuh, jiwa, roh nih Bapak Ibu. Pelihara tuh. Tubuh, mulut, jangan maki-maki orang yang gak benar. Telinga dengar firman Tuhan. Jangan gigas gosip terus nanti disampaikan orang jalan-jalan dalam nama Yesus. Mari. Hati diisi dengan firman Tuhan. Jangan seperti hati Yudas Iskariot yang jahat, mengkhianati Tuhan Yesus. Jangan seperti Kain yang bunuh Habel, tapi hati yang seperti Maria. Di Lukas 10:39, dia duduk diam di kaki Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan terus-menerus, membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari sama-sama, saudara dan saya, selagi Tuhan berikan kesempatan, kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita simpan firman Tuhan di hati ini, supaya hati ini hanya diisi dengan firman Tuhan. Perkataanmu Bapa, ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan memberkati.
maka perkataanmu telah, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu, Yesus, amin, haleluya, maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, terima kasih Bapa, aku tidak mau berdosa kepada Engkau Bapa, aku mau hidup di dalam firman Tuhan, amin, haleluya. Sudah tertulis di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu ya Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 12, terpujilah Engkau ya Tuhan, dan ajarkanlah aku akan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, amin, haleluya, maka firman Tuhan ku selalu merenungkan, firman Tuhan selalu ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, firman Tuhan untuk kita lakukan setiap saat, agar kita berkenan kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna, nama Tuhan yang maha kudus. Aku sungguh cinta Engkau Tuhan Yesus Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah semua dosaku, hilapku, salahku, ampun Bapa. Setiap saat aku tidak terlepas dari dosa dan celah Bapa. Ampun, Roh Kudus tuntun hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan
keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih pagi ini Bapa. Kami hamba-hambamu, kami anakmu siap mendengarkan firman Tuhan. Dan hidupku diproses untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup kami semua anak-anakmu layak disebut mempelai Kristus, masuk di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 kami diundang Bapa bersama dengan Yesus, perjamuan penuh dengan sukacita di surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku, Engkau Rajaku, Tuhanku di atas segala-galanya. Kami hamba-hambamu berdoa pagi ini, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, sore ini diberkati Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 10 Desember tahun 2022. Rasanya cepat tiap hari Bapak ya. Berganti tanggal, hari, semua tahun berganti, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Silakan semua berubah, tapi cintanya Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ya, saya senang sekali makin hari makin mendekati kedatangan. Iya Tuhan, siap menghadapi hari yang besar, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena kita sudah bosan di dunia ini saudara. Apa dunia ini? Makin hari makin durhaka, surut dunia ini. Makin negatif terus berita-berita kejahatan dunia, makin menuju kepada kehancurannya saudara. Tapi bagi kita makin hari hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bertambah-tambah hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari saya mau baca Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 25. Ini firman Tuhan katakan dengan tema yaitu aku berlaku tidak bercelah di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Apa itu? Mari kita baca firman Tuhan tertulis di ayat berapa? Mari kita baca. Saya mau baca Mazmur 18 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar. Mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang mohon maaf nih, sebentar saudara. Mohon maaf saya ulangi. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan Daud, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar, dan goyang-goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asam membubung dari hidungnya, api menjelat keluar dari mulutnya, bara menjala keluar daripadanya. Ia menengkukan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendari kerup lalu terbang dan menyelayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya, yang menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya, dilepaskannya panah-panahnya, sehingga diserahkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikaucokannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia. Karena hadirmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidupmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandar bagiku. Amin. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Ayat 24.
Dan aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu ayat 25 yang terakhir, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Mazmur pasal 18 ayat 1 sampai 25. Dan renungan firman Tuhan tema pagi ini, Tuhan gerakan saya itu ambil di ayat 24. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Amin. Mari, merupakan komitmen bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, supaya hidupku dipimpin Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka permohonan doa kita sama dengan doa Raja Daud. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Saya pribadi tiap hari, tiap saat selalu menjaga diri terhadap kesalahan Tuhan. Dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam perbuatan perilaku tiap hari, tiap saat. Supaya jangan berdosa terhadap Tuhan. Maka pentingnya kita baca firman Tuhan dan kita koreksi sesuai dengan pujian ini. Dalam Mazmur 119 ayat 11. Janjimu Tuhan, itu firmanmu Tuhan, kusimpan dalam hati kita. Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, koreksi standarnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang saya sampaikan seperti hari ini juga, selalu saya koreksi diri. Jangan sampai salah-salah di hadapan Tuhan. Tapi saya selalu sampaikan dengan hati yang tulus. Tuhan, tolong ya Roh Kudus, urapi kami hamba-Mu. Dan urapi aku hamba-Mu yang berdosa ini, tidak berharga di Tuhan. Dan urapi setiap anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan renungan pagi ini. Supaya firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati. Seperti tadi benih jatuh di tanah yang baik. Saudara. Jangan sampai di tanah, di pinggir jalan. Ya, jangan sampai di tempat yang berbatu-batu. Jangan sampai benih itu jatuh di semak yang berduri. Hilang semuanya saudara. Itu kekristenan seperti membangun rumah di atas pasir. Begitu datang badai, datang cobaan, datang masalah, rontok saudara. Karena tidak dilandaskan bangunan di atas batu firman Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara semua, nanti jawab masing-masing. Apakah Bapak Ibu selama ini saudara semua ikut Tuhan yang sungguh-sungguh atau cuma main-main? Apakah saudara koreksi diri? Di antara 4 itu saudara ada di mana? Apakah benih itu firman Tuhan jatuh di pinggir jalan? Atau sikap hati kualitas kita seperti yang berbatu-batu? Atau di semak duri? Atau di tanah yang baik? Jawablah masing-masing kepada Tuhan. Mari kita menjadikan diri kita firman yang disampaikan. Baik dari saya, baik termasuk dari hamba-hamba Tuhan. Baik langsung dari Tuhan bicara kepada Bapak Ibu. Jadilah hati kita seperti tanah yang baik. Sehingga nanti itu berbuah 30 kali lipat. 60 kali lipat, 100 kali lipat. 3 artinya kemenangan. Berbuah berkemenangan di dalam Tuhan. 60 kali lipat artinya ada angka 0. Hati kita harus bersih. Hati kita tulus. 6 berarti kedagingan angka manusia. Kita buang ganti dengan hati yang bersih. Dan 100 kali lipat kita utamakan Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, hati bersih. Maka Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhan kan bertindak. Oleh itu mari. Melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar, ya, supaya kita berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebagai terakhir, ini yang menjadi pegangan hidup saya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini selalu pegangan buat para hamba Tuhan, buat kita semua. Firman Tuhan merupakan makanan yang sempurna dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ini begini. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Supaya tubuh, jiwa, roh kita tidak bercela, tidak bercacat celah. Terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nanti Yesus akan datang. Akan mencari orang-orang yang benar, tidak bercacat celah. Yaitu dari saat ini kita meresponi. Ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Dari saat ini, bukan besok. Now, today, hari ini. Jangan keraskan hatimu.
Tapi ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Menjadi hamba Tuhan yang benar. Menjadi anak Tuhan yang benar. Suami yang benar, istri yang benar, anak yang benar. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Otomatis kalau kita benar di hadapan Tuhan, berkat Allah turun. Rumah tangga kita diberkati, pelayanan diberkati, pekerjaan semua diberkati. Ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan bersama kita. Karena perkataan Yesus senantiasa ada di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Ku taruh firman Tuhan selalu di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Jangan nyakiti hati Tuhan. Maka firman Tuhan selalu ku dengar, ku renungkan, dan ku lakukan firman Tuhan dalam hidupku. Amin, haleluya. Supaya aku jangan berdosa Tuhan. Aku tidak mau bercacat celah, tapi aku mau terpelihara sempurna tubuh jiwa rohku, berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Supaya jangan, amin, haleluya, supaya jangan aku bercacat celah di hadapan Tuhan, tapi aku dikuduskan Tuhan, terpelihara sempurna sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua kita beribadah kepada Tuhan. Apalagi saat ini kita menjelang hari Natal. Tiap hari ada Natal dalam kehidupan kita. Lahir baru, lahirnya baru, ciptaan baru. Itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.